Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Saudara sebangsa setanah air, mari kita dengarkan sejenak lagu jenaka penuh makna berdurasi kurang dari 1 menit yang dirilis oleh studio musik rock Ciamis. Aneh tapi nyata, takkan terlupa. Kisah kisruh di Konoha tentang Mulyono, tiada masa paling resah, masa-masa di Konoha. Tiada masa paling resah, kisah kisruh di Konoha. Dalam video itu, buku berjudul Siksa Kubur dibolak-balik oleh Jokowi tetapi nampak tidak terkesan. Kemudian ada monyet besar setinggi Jokowi mendapat pengarahan dari Jokowi. Lantas monyet besar itu mencukur kepala Jokowi. Juga ada adegan beberapa detik Jokowi memainkan organ pakai sarung berambut panjang. Kemudian Jokowi joget-joget, jentat-jentit dikelilingi oleh monyet-monyet yang kemudian monyet-monyet itu bermain judi. Tafsiran saya, monyet-monyet itu merepresentasikan para termul yang umumnya ber-IQ rendah kalau bicara menggunakan logika semrawut. Saya menduga Jokowi merasa sudah plong berkenaan dengan isu ijazah palsunya yang dibuat bertele-tele oleh Pengadilan Negeri Surakarta, juga dibuat bertele-tele oleh Bareskrim dan Polda Metro Jaya. Bahkan dengan alasan pencemaran nama baik, Jokowi melakukan counter attack, serangan balik, melaporkan RRT, Rismon, Roy Suryo, Tifa ke Polda Metro Jaya. Juga 5 tokoh pemburu dan pembongkar ijazah palsu Jokowi yang berhimpun di tim pembela ulama dan aktivis yang diketuai oleh Egy Sujana. Bahkan sekarang Sujana sudah keluar, nyempal maupun Damai Hari Lubis sama ya, itu tidak usah dibesar-besarkan. Jadi kita jalan terus. Nah, Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri dalam konferensi pers pada 7 Desember tahun 2025 mengatakan para tersangka pencemaran nama baik Jokowi terdiri dari 2 klaster. Klaster pertama yakni Egy Sujana, Kurniatri Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Riza Fadilah. Sedangkan Roy Suryo, Risman Hasiholan Sianipar, dan Tifauzia Tiasuma masuk ke klaster kedua. Saya ingatkan pada Kapolri, Listio Sigit Prabowo, dan jajaran kepolisian Polda Metro Jaya, hindari sejauh-jauhnya, hindari betul-betul ya, jangan menekuk-nekuk dan menginjak-injak hukum dengan kekuasaan dan kewenangan yang Anda miliki. Bela keadilan, jangan bela kezaliman. Bela kebenaran, jangan bela kebatilan. Di samping itu, Anda punya slogan presisi, prediksi, responsibility, transparansi, dan informasi. Slogannya hebat dalam kata-kata. Kenyataannya Anda bisa jawab sendiri. Dr. Muhammad Taufik dari UNS Solo sudah menyimpulkan pertahanan kasus ijazah palsu Jokowi sudah jebol. Sesungguhnya sudah tidak usah diperpanjang lagi. Sudah bisa disimpulkan secara konklusif Jokowi tidak punya, sekali lagi, tidak punya ijazah asli yang otentik. Ijazah palsu Jokowi sudah terang benderang palsu atau bodong. Saya memberikan judul, sudahlah pertahanan ijazah palsu itu sudah jebol, sandiwaranya diakhiri lah ya.
Nah, pendapat Dr. Muhammad Taufik bisa kita nikmati dalam video berdurasi 18 menit yang menandaskan bahwa sudah lebih dari cukup bukti-bukti bahwa Jokowi tidak punya ijazah asli, yang dia miliki adalah ijazah palsu alias bodong. Nah, ini andai kata Presiden Prabowo sebagai presiden punya kemauan politik meminta para penegak hukum supaya cepat menyelesaikan isu ijazah palsu Jokowi secara transparan, maka dalam beberapa hari isu itu sudah terpecahkan dan masyarakat lega. Pemerintahan Prabowo melangkah ke depan dengan lebih mantap, juga trust atau kepercayaan masyarakat pada Prabowo pelan-pelan pulih kembali. Nah, Indonesia Raya mantap menatap masa depannya dengan lebih confident. Ini tentu harapan kita semua. Cuma sayang Presiden Prabowo nampak tidak peduli dengan isu ijazah palsu Jokowi. Karena Jokowi tidak takut mati, Jokowi akan terus bermanuver seenak jidatnya sekalipun sudah tidak berarti lagi, sudah sakit-sakitan, sudah makin loyo. Jadi ngapain sih Pak Prabowo tidak ambil langkah yang tegas? Ya. Jadi harapan saya sebagai salah satu anak bangsa, ya, sudah demikian larut masalahnya, tapi dibiarkan saja. Jadi tinggal menanya pada hati kita masing-masing. Ya Pak Prabowo-nya, ya Kapolrinya Listio Sigit, ya, dan semua jajaran polisi, ya, dan juga TNI-nya. Jangan sampai bangsa besar yang bernama bangsa Indonesia, yang sesungguhnya harusnya punya masa depan yang cerah, Anda gelapkan, Anda buat serba mendung. Tentu ini bukan kemauan kita semua. Insya Allah, Allah akan selalu bersama orang-orang atau hamba-hambanya yang menegakkan keadilan melawan kebatilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.